kalau di minggu awal-awal nih ya, gimana sih cara Kak Pras sama Kak Adisa ini untuk beradaptasi gitu? Mungkin dari musimnya gitu kan beda gitu ya. Itu gimana tuh ceritanya? Kalau kamu dulu sampainya udah Aku winter sampai ya? tuh masih summer. Ah, Summer aku akhir-akhir lah. aku juga masih kebagian summer sih. Jadi yang paling kerasa banget itu waktu sholat ya. Kalau orang Muslim Oh iya. itu kayak kerasa banget. Karena kita biasanya sholat maghrib jam 6, setengah 6 kalau di Jogja kan ya. Atau Isya nanti jam 7. Kalau di sana itu Isya jam 11 malam itu kayak astagfirullahaladzim kok ini nggak Isya-Isya gitu kan. Ternyata emang jadwalnya lama gitu. Maksudnya emang masih terang kalau di awal-awal. Tapi yang paling bikin culture shocknya kalau di aku sih selain itu makanan ya. Makanan. Karena kita kan ada rasanya gitu kan. Kalau di sana itu Agak sedikit agak plain gitu. Jadi makanan-makanan di situ. Paling itu sih kalau di awal-awal di minggu-minggu awal sama bahasa. Karena Bahasa Polandia ya, English. kita dibekali bahasa Inggris, tapi di Polandia kan mereka nggak pakai bahasa Sehari-harinya Inggris. nggak bahasa Inggris. Bener, apalagi dulu pas pertama kali dateng, terus kan kita belanja beberapa amenities gitu. Nah sampai di sana itu aku kaget gitu. Jadi ibu-ibu kasirnya tuh marah-marah dengan ngomong kayak kan pakai bahasa Polandia kan kita nggak ngerti ya, terus kayak Ada kita apa? harus kayak nye dengan pedenya nye gitu kan. Karena dulu sebelum berangkat cuma tahu tak itu artinya iya, nye itu artinya tidak. Nye. Jadi kayak gitu cuma nye aja. Ternyata setelah ini udah bayar gitu kan, apa kurang ini duitnya? Kita kasih lagi duitnya ini. Nye. Kenapa dikasih duit nggak mau gitu kan? Akhirnya kita kasih seluruh dompet ini ibu bawa aja, terus kayak dia ngudel dompet apa sih bahasanya, mencari di dompet itu nggak ada, terus dia dengan muka agak marah gitu kan memberikan dompetnya, terus dia ngasih recehan banyak. Setelah seminggu berlalu ternyata baru sadar, oh kalau belanja di Polandia itu harus bawa receh. Kalau nggak ada receh, kalau kita bayar cash nggak ada receh, si ibu-ibunya masih ngomel gitu. Jadi kayak Oh gitu. selama ini ternyata saya dimarahin gara-gara nggak ada ada uang receh. Kan dia nggak tahu ya. Jadi di minggu-minggu selanjutnya tuh kalau mau belanja bawa receh ya Benar, harus ya. benar. Kalau Kak Adisa gimana nih? Kalau di Amerika itu sama tadi yang soal pas summer gitu. Jadi sholatnya itu kita maghrib tuh baru jam 8 malam gitu. Sunset tuh soalnya baru jam 8 malam. Iya. Gitu. Jadi pas pulang kan senang-senang aja gitu. Cuma kok kayak nggak maghrib begini. Kok lama Gitu. gitu. Terus pas sampai di sana tuh karena summernya udah mau masuk ke fall, jadi masih agak apa ya? Udah agak berasa agak dingin gitu. Jadi di sana walaupun summer kan di sana mereka udah pada pakai apa ya, masih pakai hot pants, tank top gitu. Kita tuh udah agak-agak jaketan dikit gitu. Terus mereka kayak kayak ngeliat kita agak weird gitu. Cuma kita kayak kita kedinginan gitu. Kalau di sana itu udah termasuk anget ya. Masih anget gitu. 2 minggu kemudian tuh baru benar-benar berasa fall gitu. Ya, beberapa temenku juga kayak sangu antangin tuh udah cepet habis di minggu awal gitu kan. Di minggu awal langsung habis. Karena setelah selesai summer itu kan kalau di Poland itu emang lebih dingin dari Betul. di mana-mana kan. Apalagi kayak, aku di California masih bener masih anget warm kan lah. kalau di Amerika. Kalau di Poland tuh emang dia lebih dingin daripada di Eropa lainnya gitu. Jadi kita waktu fall itu aja anginnya kenceng. Oh iya, fall tuh angin. Angin banyak kan, dan kayak sebenarnya cantik sih kalau fall, banyak daun Iya, yang gugur, warna-warni warna-warninya gitu. kelihatan Tapi gitu. kalau kita keluar nggak pakai jaket ya itu kita harus berteman dengan berbagai macam produk Indonesia yang tidak bisa kita tinggalkan itu. Nah, iya tuh ngomong-ngomong soal produk Indonesia tuh ya, ada nggak sih yang dibawa nih, yang di stok tuh pas di awal? Kalau kamu apa? Tolak angin. Aduh sebut merek maaf. Kalau aku tuh diataps, karena aku anaknya agak sakitan gitu, agak diare kalau udah mulai kedinginan gitu. Oh gitu. Di Jakal aja aku tuh bisa diare tuh kedinginan gitu kan. Jadi kalau begitu pas fall season di sana tuh aku udah agak-agak jaga-jaga nih gitu. Wah. Tapi sebenarnya yang paling penting tuh Indomie sih. Oh jujur, iya Indomie. Itu mahasiswa Indomie jangan dilupakan. Nah, itu paling penting sih, karena kalau kamu berasa makanan di sana kurang berasa, mie instan Indonesia itu juara. Iya. Nggak ada lawannya Oh, gitu. and ini apa namanya, percentage of sodiumnya, MSG-nya tuh beda. Kalau kita tuh
waktu itu aku dikasih tahu Indonesia tuh kayak 80% Tertinggi gitu. sodium gitu kan. Di Amerika tuh cuma 20% Ya, kayaknya. itu Jadi membuat emang pas makanan ngerasain kita- kayak Kok nggak ada Kurang gitu nih. kurang nendang. Tenang, generasi micin itu Iya. tidak selamanya bodoh. Aduh, bahasa lainnya tidak baik ya. Generasi micin itu juga bisa pinter juga, asal kita bisa memanage seberapa banyak Intake-nya. Iya, yang kita ambil, yang kita makan. Iya, Gitu. iya, iya. Memang kalau di sana sehari-hari tuh makannya apa masak atau beli di sana atau gimana? Kalau aku dimasakin sama host parents aku gitu, dan kebetulan karena beliau adalah turunan Italy gitu, jadi makannya tuh pasta, roasted salmon, summer salad kayak gitu. Terus aku tiap makan tuh mikir, wah ini kalau dijual di Indonesia Seporsi tuh berapa pricey ya? nih gitu kan. Cuma lama-lama ternyata ya bosen juga gitu. Selingannya Indomie goreng gitu. Kalau aku sih lebih sering masak ya, karena beli agak lumayan kalau di Polandia harganya. Walaupun Poland tuh juga lebih murah daripada negara Eropa lainnya, tapi kalau dihitung-hitung ya lumayan gitu kan. Tapi kalau masak tuh punyaku lebih beragam sih dan lebih murah kalau bosen kayak gitu, jadi kayak kita tinggal masak yang lain kayak gitu kan. Bisa di-adjust lah. Bener. Kadang juga ada beberapa teman Indonesia yang bawa bumbu dari Indonesia. Oh iya, bumbu nah itu instan. benar. Itu penyelamat Bumbu juga instan ada. adalah Bumbu instan, aset, bener. aset beneran. Kayak nggak ada yang mengalahkan bumbu instan Indonesia. Jadi kayak monggo pemerintah Indonesia dijual lebih masif ke luar negeri, ke luar itu negeri. penting gitu. Nah, nih penasaran juga nih aku. Boleh nih di-spill pengeluaran sebulan tuh kira-kira berapa sih, Kak? Sebulan, kalau sebulannya gimana ya? Itu tergantung Tergantung orangnya gaya sih hidupnya. sebenarnya. Tergantung Gaya hidup. kegiatannya juga apa benar, aja benar, gitu. benar. Cuma karena aku sering dimasakin, maksudnya bawa bekal gitu, bekal. dibekelin gitu. Cuma kalau misalkan makan di luar mungkin rata-ratanya per sekali makan itu 12 to 13 dollars gitu, 150.000 sekali makan gitu. Tapi porsinya emang gede Amerika Iya, itu. benar. Porsinya emang gede ya? Gitu. Kalau tempatku tuh uang dari ISMA itu lebih dari cukup sebenarnya kalau untuk orang apalagi yang masak ya. Jadi itu uangnya benar-benar mengakomodasi baik yang bisa masak maupun nggak bisa masak. Tapi sebenarnya kita di-encourage buat belajar sih Kak, terutama yang di Eropa ya, karena kita dapat pantry, dapat kitchen yang bisa masak gitu kan sebenarnya. Tapi dengan 560, aku dapatnya 560 euro per bulan itu sangat cukup sih untuk per bulan di Polandia, karena biaya hidup juga jauh lebih murah dibanding kalau kita bandingin sama Belanda atau Jerman yang dia lebih banyak gitu pengeluarannya. Wah, jadi ya tenang aja ya, karena itu dibiayai semuanya ya. Pintar-pintar manage keuangan aja sih. Jadi kayak kalau aku misalnya bulan ini udah makan di luar berapa kali nih. Oh iya, itu kayak gitu. Jadi kita harus ngitung, oh aku batasnya makan di luar berapa kali, Budgetin aku lah harus gitu. harus masak berapa kali gitu. Jadi kalau belanja juga bisa tahu gitu harga-harganya dikira-kira kayak ya. gitu, dikira-kira. Jadi sama ya kayak ngekos gitu ya Benar, ibaratnya. ya. Jadi sama-sama anak-anak kos gitu ya. Anak rantau. Anak Cuma lebih rantau. jauh aja. Cuman rantaunya jauh. Nah, ini mau tahu juga dong Kak, kira-kira keseharian di sana nih pas udah perkuliahan mungkin ya, itu gimana tuh? Apa bangunnya pagi, pulangnya jam berapa gitu? Kalau aku itu kemarin last year itu aku kuliahnya, seingat aku Senin Rabu gitu, tapi Rabu sampai malam gitu. Tapi tiap hari itu mostly itu sama untuk jadwal aku. Biasanya aku bangun sekitar jam 7 dan mulai beraktivitas around 8 or 9 gitu. Terus aku biasanya nge-gym dulu gitu kan, di sana free gym gitu. Jadi nge-gym dulu 3 jam gitu di sana, terus baru itu abis itu kelas terus biasanya makan bareng teman-teman gitu biasanya di taman gitu. We have a lot of parks there in Davis gitu. Dan di universitas kami juga banyak banget tamannya gitu. Jadi suka makan siang bareng di sana. And then kalau untuk hari Rabu biasanya aku lanjut ada ekstrakurikuler gitu. Aku ikut ekskul. Oh, ada ekskulnya juga? Betul, ada ekskul gitu. Kemarin aku ikut anggar, fencing. Wow. Anggar, wah. Gitu. Dan itu interesting banget soalnya aku belum pernah sih yang nemu atau denger ada anggar di Indonesia gitu.
gitu. Terus jadi pas kemarin it's something new dan new exposure kayak gitu dan kegiatan baru juga sebelumnya belum pernah gitu. Dan di sana baru pengenalan lah gitu, sekalian bisa bersosialisasi sama anak-anak lain juga gitu. Menarik banget. Kalau Kak Pras nih gimana? Aku lebih banyak, kalau daily activities hampir sama sih, kuliah, paling belajar, makan, tidur, ke perpus ya, karena perpus di tempatku bagus. Kalau searching di Google itu kayak the most beautiful library in Europe itu di University of Warsaw. Wah. Jadi kayak ya mungkin kalau main-main ke Warsaw itu harus ke booth Perpusnya namanya, ya? harus ke perpusnya karena di situ tuh koleksinya juga banyak. Karena aku emang sejarah kan, jadi di situ juga archive yang dari gereja Katolik atau dari Wah, negara tuh interesting juga banget. banyak kan di situ. Jadi kayak bisa main-main searching di situ. Atau biasanya aku juga ikut, kalau kamu ikut Anggar, kalau aku ikut di namanya voluntariat. Voluntariat itu kayak voluntary service. Jadi kayak kita kayak kegiatan sosial di sana, main ke panti asuhan atau kayak kalau di sini udah ada kasih makanan stray cat gitu. Cuma di Polandia itu aku belum menemukan stray cat. Jadi di sana itu lebih banyak anjing daripada iya, kucing. betul. Jadi jarang banget ketemu kucing kalau aku di Polandia. Jarang. Lebih Dan dikit ya kucingnya. kalau di Indo lebih banyak ayam, di sana kalkun kalau aku. Kalkun roaming around dan mereka liar gitu. Oh, kalau di tempatku mungkin aku di kota ya. Jadi kayak aku tidak pernah Oh ya, menemukan aku anak desa memang. hewan Davis liar itu agak desa gitu berkeliaran gitu sih sebenarnya kalau di Mepet Warsaw. desa. Tapi paling desanya itu sih. bagus banget sih. Iya, jujur. itu sih mungkin bedanya. Mungkin karena dia developmentnya udah lebih lama dan lebih True, banyak gitu kan. betul. Iya seru juga ya kesehariannya di sana dari gimana dari pagi terus kuliah gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih Kak yang bedain gitu model perkuliahan di sana dengan model perkuliahan di kampus asal nih di Indonesia nih? Ada yang beda nggak atau ya sama aja kayak kuliah di Indonesia gitu? Kalau yang aku notice paling beda adalah kalau di Amerika, I don't know di Warsaw gimana, tapi di UC Davis itu mereka ada undecided major gitu untuk freshman itu maba gitu. Jadi aku punya temen yang pas aku nanya sama dia majormu apa gitu, kan biasanya orang aku gitu sejauh ini taunya langsung disebutlah apa majornya HI kok Ilkom gitu. Tapi kalau dia masih undecided gitu, terus aku bingung kok undecided gitu lah, masuknya gimana gitu. Ternyata mereka tuh punya sistem di mana mereka bisa trial dulu 1 tahun gitu kalau nggak salah. Mereka bisa ngambil courses apapun itu non degree, jadi bisa benar-benar cap-cip aja apa yang kira-kira menarik untuk kamu explore gitu. Nanti yang kemudian ada deadline-nya gitu yang mana mereka harus udah decide nih maunya di apa gitu jadinya. Gitu. Berarti nggak paketan ya di awalnya Betul, kalau sejak boleh awal kan milih. kita udah harus milih mau di univ mana, Jurusan kemudian majornya apa gitu, terus ya udah paket gitu. Paling yang war-nya KRS gitu kan. Kalau di sana tuh mereka bisa masih undecided dulu gitu, dan menurutku bagusnya adalah kita jadi lebih matang ketika memilih apa yang kita benar-benar kita passionate di mana sih gitu. Kan aku ngerasa aku dan banyak teman-teman di Indonesia tuh merasa kita kemudian baru menemukan passion kita atau something that we are very interested in later setelah misal kuliah udah semester akhir gitu baru kayak wah aku ternyata interested di sini, kenapa nggak masuk sini yang kayak gitu. Salah jurusan gitu ya. Betul. Banyak orang bilangnya gitu. Betul. Ya itu sih yang paling beda. Lainnya sih I think sama ya, kayak ada kelas praktikum, ada kelas lecture, ada kelas diskusi gitu. Kalau di tempatku itu lecture-nya lebih menarik yang aku tangkap ya, yang beda sama di Indonesia karena beberapa dosenku mereka itu cerita bahwa mereka sebelum jadi dosen mereka itu praktisi. Misalnya aku ngambil international migrations. Jadi profesorku ini, Profesor Justina namanya, beliau ini dia pernah kerja di IOM, International Organizations of Migrations itu, yang ngurusin refugee dan lain sebagainya. Jadi ketika dia ngejelasin sesuatu di kelas, jadi dia ngasih tahu sebenarnya, oh this is a theory, this is what happened. Jadi kayak something yang sebenarnya terjadi di dunia nyata dan teori itu ada yang, jadi dia benar-benar menjelaskan proses. Kalau kita kan kita dijelasin ada teori A, B, C, D, E. Terus what is the functions of theory? Kita udah nggak tahu kan. Oh ya udah, teori adalah alat untuk membuka kegiatan dan lain sebagainya. Tapi justru di kelasku dia benar-benar beliau benar-benar menjelaskan bahwa oh
ada orang ngejelasin teori ini karena ada kegiatan ini. Jadi we gotta process how the Ada gimana prosesnya tuh kita tahu gitu. bener-bener. Jadi kayak kita bener-bener dapat gitu loh gambaran. Beberapa kuliah lain misalnya aku juga ngambil doing business in Asia and Europe, itu pengajarnya juga mantan diplomat Polandia untuk Indonesia. Jadi kayak kita juga dapat pengalaman ketemu dengan ketua DPR Polandia, terus kita ketemu dengan para diplomat, kita ketemu dengan menteri, karena aku ngambilnya di international relations ya. Jadi kayak aku ketemu banyak orang penting di Polandia yang itu mereka hadirkan di kelas. Jadi kayak gimana ya rasanya itu kalau kita kan dapat kuliah, oh teori, oh kamu keluar ke lapangan dan lain sebagainya. Tapi ini kayak kita juga dapat orang-orang yang emang bekerja dan ahli di bidang itu, dan kita emang benar-benar diarahkan. Misalnya kita interested dalam satu subjek yang sama bukan subjek sih, let's say penelitian lah sama profesor tertentu di sana. Mereka akan sangat senang membalas chat kita, email kita dengan sangat fast respon dan sangat bergairah untuk menjawab dengan bahan-bahan lain. Misalnya kayak sesimpel aku karena bukan dari background HI, jadi aku banyak tanya di awal kayak Prof seperti apa ini. Dia dengan senang hati memberikan banyak contoh. Di luar kelas, do you need some assistance after the class? Dan itu isi yang benar-benar kayak menurutku univ-univ di Indonesia perlu pengembangan ini, kayak ada asistensi di luar kelas dari dosen ataupun bimbingan psikologis yang kadang kita juga perlu. Kadang ada beberapa mahasiswa yang aduh kok aku left behind ya dibanding teman-teman yang lain. Kadang ada perasaan ketakutan gitu nggak sih, kalau aku ketinggalan terlalu jauh seperti apa nanti, fear of gitu. missing out di akademik gitu. Jadi kayak itu yang menurutku pelajaran yang kita bisa ambil dari univ luar negeri yang mungkin bisa diterapkan di sini. Indonesia. Betul. Iya, menarik banget sih. Tapi ngomong-ngomong soal itu mendatangkan praktisi ya berarti ke dalam kelas ya. Kampus Merdeka ini ada program baru juga sebenarnya nih Kak. Oh, really? Iya, sekarang jadi praktisi mengajar namanya. Jadi yang mungkin seperti tadi kali ya. Jadi memang praktisi-praktisi itu bisa ngajar gitu di dalam kelas. Nah, ini baru dilaksanakan nih yang angkatan pertama nih ya. Semoga bisa terus lanjut sih ya. Kalau ada itu program itu menurutku bermanfaat banget sih. Itu it's very helpful gitu. Dan apa ya, serunya dan helpfulnya juga karena mahasiswa aku rasa bisa langsung nanya gimana sih nyatanya tuh gitu. Jadi nggak cuma nggak cuma teori aja ya, tapi real life-nya itu juga kita tahu gitu, kita punya gambaran gitu ya. Nah, dari tadi serangkaian mungkinnya dari awal udah onboarding, terus masa adaptasi gitu. Kira-kira ada nggak nih di akhir masa program itu ada yang harus diselesaikan atau disiapkan gitu? Mungkin laporannya atau gimana tuh Kak? Oh iya, pemberkasan. Iya, berkas-berkas laporan sih. Iya, dulu kita tuh ada namanya Spada Dikti. Remember? Iya, Spada. Dulu ada website yang harus kita isi, sebenarnya kayak rangkuman. Weekly. Kita dulu kuliahnya apa aja. Bikin summary, apa aja belajarnya. Punya aku dulu dikelompokin, jadi kayak teman-temanku kami berkelompok ngerjain itu. Jadi kayak kan ada beberapa mata kuliah tuh, dan tiap orang kebetulan di tempatku punya interested masing-masing. Kayak aku ngambilnya International Migrations, ada yang ngambilnya Security on Asia Pacific, ada yang ngambilnya Asymmetric Threat. Nah jadi kayak kita kelompok nyusun resume buat per minggunya itu, jadi kayak nggak berat gitu loh. Jadi ya udah tinggal upload aja gitu. Teamwork makes the team work. Kalau aku kemarin itu ngerjainnya pada banyak yang kemudian ngerapel. Agak terakhir agak terakhir gitu. Jadi pas karantina di Indonesia gitu 10 hari semuanya fokus nge-laptop gitu. Laporan ya, betul, selesaiin laporannya. Wah, jadi memang nggak cuma belajar aja sana, tapi juga kita harus nulis laporan ya tiap hari gitu ya. Sebenarnya kalau Spada Dikti itu dimaksimalkan, menurutku benefit yang didapatkan oleh anak-anak ISMA yang berangkat itu jadi lebih bisa tersebar sih. Karena kalau menurutku jadi kayak open source buat belajar gitu sebenarnya. Betul. Karena mata kuliah di tempatku, kalau di Warsaw ya, kayak dia kan benar-benar spesifik. Kalau di sini mungkin
banyak yang udah mulai spesifik, tapi di situ kan bener-bener kayak bahas asymmetric threat, ancaman berlapis ganda gitu ya, Iya, bahas di sana tuh teori. lebih spesifik. Sebenarnya di sini aku ngerasa lebih generalized. Mungkin karena kita belum menyentuh sampai situ aja sih sebenarnya. Nah itu kalau SPADA itu menurutku bisa dimaksimalin, itu semua orang yang bahkan nggak berangkat belajar ISMA tuh juga tentang bisa itu, berangkat Bisa gitu. belajar ya. Jadi nggak cuman yang ISMA itu dapat ilmu dari luar, tapi bawa ilmunya ke dalam Benar, gitu ya. Dan Di itu Indonesia lagi. kan ada di internet ya, jadi itu bisa diakses oleh semua orang gitu. Oke. Nah, apa sih Kak dampak atau dampak positif atau manfaat yang Kakak rasain gitu setelah atau selama ikut ISMA? Aku merasa ISMA itu very open, apa ya, bikin aku lebih open minded and very eye opening experiences sih, jujur gitu. Karena mungkin apa yang kita lihat di internet dan di film, social media, it's not apa ya, gak semuanya ada beneran di seperti yang kita lihat di social media gitu. Banyak hal yang ternyata uncovered setelah kita sendiri di sana dan merasakan hari-hari di sana tuh kayak oke, ternyata seperti ini gitu. And then like karena aku sendiri merasakan networkingku semakin luas, jauh semakin luas dibanding ketika aku hanya berkuliah dan bersosialisasi di Indonesia saja gitu. Di sana aku bisa create networking dengan faculty members yang sangat amat helpful, dan mereka juga they really care about your your future, karena aku merasa mereka sangat literasinya tinggi banget gitu, dan I mereka still keep in touch with them. betul gitu, Sampai sekarang. masih keep in touch dan masih ditanyain kayak how's your study in Indonesia kayak gitu. Terus setelah mereka tuh nanyanya setelah studi di Indonesia, terus what's next gitu, what's your goals gitu setelah ini, nanti setelah lulus mau apa sih gitu. Atau ditanyainnya sekarang goals kamu selama study itu apa aja gitu, dan nanti mau jadi apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang memantik kita buat mikir kayak apa ya gitu, mikir lebih jauh mungkin. Betul. Ya. Dan so far aku di Indonesia, aku mungkin karena lingkupku pun baru semakin meluas setelah ISMA gitu. Jadi saat itu aku juga mikir gitu kayak wah, these are the questions yang aku sebelumnya mungkin belum pernah dapatkan gitu, dan aku belum pernah merasakan thought process yang ternyata segitu rumit gitu waktu itu rasanya gitu. Kalau yang selain ilmu pasti ya, kayak Jelas. relasi pasti itu. Pasti. Yang bisa mungkin aku tambahin adalah benefit yang paling gede adalah ISMA, Kampus Merdeka ini memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk belajar lebih. Betul. Sebelumnya kita kan di kotak-kotakan kayak kamu anak sejarah, ya udah you're Belajar itu still aja, on focus on history, kayak kamu nggak bisa belajar matematika atau Betul. apa atau lain sebagainya. Tapi justru dengan ISMA ini memberikan banyak mahasiswa tuh ruang buat berkembang lebih jauh. Kayak misalnya kita ngelihat, oh ternyata di international relations ini tuh banyak bidang yang sebenarnya kita perlu nih di Indonesia. Oh banyak masalah yang we need the solutions gitu loh. Justru dengan ini kita tuh kayak dapat lebih banyak exposure yang nantinya tuh nggak, emang sih kalau dilihat dari benefitnya mungkin sekarang individu ya, tapi kan negara pasti mempersiapkan individu-individu ini buat jadi orang di masa depan kayak gitu sih menurutku. Jadi benefitnya menurutku nggak bisa ngomong secara individu, tapi juga sebenarnya bisa jadi benefit yang komunal gitu loh dari adanya ISMA ini. Jadi nggak cuma untuk diri sendiri aja, tapi juga bisa untuk mungkin teman-teman, mungkin juga yang lainnya itu tadi ya. Nah, ada nggak nih Kak saran untuk mungkin Sobat Merdeka yang pengen ikutan program ISMA tapi masih bingung, mungkin masih bimbang untuk menentukan dia mau kemana universitasnya, dia mau ambil apa, ada nggak saran gitu Kak? Kalau dari aku itu jelas harus pay attention di akademik sekarang gitu, karena ISMA juga ada requirements seperti IPK minimal berapa gitu. And then you have to also pay attention di interestnya sekarang, kira-kira biar bisa risetnya tuh lebih dalam gitu, nanti mau universitasnya mana gitu, terus negaranya mana gitu, culture seperti apa yang kamu mau coba expose yourself into, terus harus riset itu nggak cuma di internet gitu, tapi juga bisa nanya ke alumni gitu. Dan sekarang itu
ISMA ada mentorship gitu Oh. untuk batch 2 gitu, dan ini bareng sama mentor-mentornya adalah alumni dari batch pertama gitu. Ada namanya network mentoring, periodic mentoring gitu. Nah itu nanti mereka bisa belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi sekarang Kak Pram juga Kak Adisa itu jadi mentor nih. Kalau aku sekarang di functional, tapi not Oh. as mentor, aku yang bikin kurikulumnya gitu. Oh gitu. Jadi memang dari angkatan pertama ini masih tetap terus berkontribusi ya buat Betul, angkatan betul. kedua ini ya. Betul, kita tetap ISMA itu tetap ngasih apa ya, open Ruang space, lah. ya ruang untuk gimana alumni tetap bisa berkontribusi gitu. Jadi nggak setelah ISMA kelar Terus pulang hilang ke gitu. Indonesia terus done Ya udah. gitu. Tapi kayak what's next gitu. Ada juga alumni growth gitu. Tapi menurutku itu penting ya dari kayak ISMA buat persiapan next generation Iya, lagi. heeh, Jadi betul. kayak bukan hanya memberikan edukasi ke next generation yang buat berangkat ISMA, tapi juga sebenarnya tetap negara tuh harus kayak keep in touch ke anak-anak bangsa yang udah diberangkatin ke luar negeri. Dia kan punya interested sama keilmuan masing-masing tuh, yang pasti setiap bidang di negara ini tuh butuh mereka gitu loh. Entah sekarang, entah berapa Mungkin tahun nanti lagi. Jadi kayak sewaktu-waktu mereka dibutuhkan, ya they can call us back gitu loh. Mantap banget nih. Nah terakhir nih Kak, apa harapan besar bagi pendidikan tinggi Indonesia khususnya generasi muda nih untuk mahasiswa-mahasiswa? Kalau aku sih jangan takut. Jangan Kayak- takut. Iya, jadi kayak sebelum aku berangkat banyak banget mahasiswa Indonesia yang kayak takut bersaing sama orang luar. Oh iya. Oh. Kayak kita tuh selalu takut bahwa Inferiority iya, complex. inferiority complex. Jadi kita beranggapan bahwa mereka yang kuliah di luar negeri Lebih lebih wow, bagus, lebih lebih ini ya. wow, lebih Sometimes race juga menentukan gitu ya. Benar. Kita mungkin karena kita colonize. iya, tapi itu yang menurutku harus banget diubah sama mahasiswa sekarang. Perspektifnya ya. Kita sekarang tuh harus bisa ngomong bahwa kita sama, nggak boleh takut. Kalau kamu bisa belajar, why? Kenapa orang lain nggak? Kenapa saya nggak bisa belajar gitu loh? Kenapa kita selalu takut itu? Jadi kayak buang takut itu, belajar yang Berani benar, untuk coba. benar, berani untuk coba. Wah, setuju banget nih. Kalau dari Kak Adisa gimana nih? Apa harapannya? Wah kalau aku sama sih berani untuk coba gitu, karena banyak juga teman-temanku yang wah pengen ikut ISMA nih, gue Tapi pengen ikut takut. ISMA tapi takut gitu. Takut. Soalnya kayaknya Bahasa gue nggak Inggrisnya yang susah, ini gitu, gitu. terus experience gue nggak banyak gitu, nulis esai juga kayaknya nggak bisa, nanti interview gimana kayak gitu. Padahal nggak apa-apa, coba aja dulu gitu. Coba dulu yang penting itu. Bener dari awalnya coba-coba. Benar. Betul. Ternyata jatuh cinta. Ternyata Aduh, jatuh gimana tuh? cinta. Wah, nggak kerasa banget nih. Kita udah ngobrol-ngobrol bersama Kak Pras dan juga Kak Adisa seputar pengalamannya mengikuti program ISMA nih. Nah, bagi Sobat Merdeka yang mungkin tertarik atau terpanggil untuk ikutin program ISMA, jangan lupa untuk follow Instagram isma_ri dan juga kampusmerdeka.ri. Karena tentunya bakal ada update-update seputar informasi nih yang penting. Nah, terima kasih Sobat Merdeka telah menonton cerita Kampus Merdeka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!